Yang selanjutnya adalah jenis-jenis laporan. Di sini ada beberapa ya. Jadi ada maksud laporan, cara penyajian, waktu penyampaian, bentuk laporan, sifat penyajian. Nah, jadi sebenarnya dalam jenis-jenis laporan ini ada beberapa ya. Jadi yang penting adalah ketika kita membuat sebuah laporan, isinya harus bersifat faktual seperti yang tadi. Itu yang paling penting. Dan kalau bisa isinya itu merupakan informasi-informasi yang terbaru gitu, yang terbaru sehingga fungsi laporan sebagai alat pengembangan wawasan itu terwujud gitu ya. Jadi ada di sini maksud laporan ada informatif, rekomendasi, analisis, dan pertanggungjawaban. Sering kita lihat ya. Dari cara penyajian kita bisa menyajikan laporan itu secara lisan, tertulis, visual, ataupun dengan audio visual. Nah, ada juga dengan waktu penyampaian. Biasanya ada laporan yang rutin yang kita kerjakan tiap minggu gitu kan. Ada juga yang insidental di mana kita kerjakan pada waktu-waktu tertentu. Bentuk laporan yang ada berbentuk surat, memo, dan naskah gitu ya. Jadi ini dari bentuk saja yang berbeda. Kemudian ada juga dari sifat penyajian, yaitu informal dan formal gitu ya. Itu untuk jenis-jenis laporan. Kemudian tambahan sedikit, ada tujuan laporan. Jadi ketika kita menulis laporan ini pasti akan ada tujuan yang ingin kita gapai dalam menuliskan laporan. Jadi di sini Ibu jelaskan ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah untuk mengatasi suatu masalah gitu. Ketika kita menemukan masalah-masalah tertentu, nah kita butuh nih laporan untuk mengatasi, membuat solusi ya, mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Kemudian ada untuk membuat data yang lebih detail dan faktual. Jadi ada suatu masalah, kita harus mengaitkan dengan keadaan atau secara faktanya di lapangan seperti apa gitu. Jadi dengan menyajikan, dengan mengatasi masalah itu, kita akan menyajikan sebuah data yang lebih faktual yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian yang ketiga, untuk mempersiapkan tindakan dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti tadi ada sebagai alat pengambilan keputusan, makanya di sini tujuannya salah satunya adalah untuk mempersiapkan tindakan dalam pengambilan keputusan. Solusi-solusi apa yang kita buat sehingga putusan tersebut dapat terpenuhi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui perkembangan, karena laporan itu bersifat objektif atau faktual, berisi data-data yang terkini atau fakta-fakta yang sesuai fakta-fakta yang ada, makanya laporan tersebut akan berfungsi, tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui perkembangan terkini karena isinya memang data-data terkini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengadakan pengawasan, pengendalian, atau perbaikan gitu. Jadi ketika misalkan kita ingin mengadakan suatu kegiatan untuk membenahi ruang lingkup kampus misalkan, entah itu dari eskalator mungkin ataupun eskalator yang kurang ya misalkan, atau kamar mandi yang lebih bersih. Jadi kita bisa membuat sebuah laporan dengan tujuan untuk memperbaiki, misalkan memperbaiki kamar mandi yang mungkin masih bermasalah, atau menambah eskalator di kampus karena banyaknya antrian atau panjangnya antrian sehingga terkadang mahasiswa telat dalam untuk masuk ke kelas, misalnya seperti itu ya. Jadi itulah salah satu fungsi laporan untuk mengadakan pengawasan, pengendalian, dan perbaikan. Oke, sekarang kita masuk kepada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini dibuat untuk menganalisis masalah, merencanakan penanganan masalah, menyelidiki masalah, menyusun produk, dan membenahi penyiapan produk. Jadi intinya ketika kita menemukan suatu masalah, kita sudah harus menganalisis masalah tersebut sehingga nanti kita akan temukan solusi-solusi yang tepat gitu, sehingga laporan yang kita buat sesuai dengan tujuan yang ingin kita gapai. Oke.
Yang berikutnya adalah kerangka penulisan. Nah, kerangka penulisan ini secara umum biasanya laporan itu terdiri dari pendahuluan, batang tubuh laporan, kesimpulan, saran, dan lampiran. Lampiran juga sangat penting karena data-data faktual yang kalian bisa sajikan dalam bentuk gambar, surat, apalagi pokoknya seperti itu ya, gambar, surat, bagan bisa kalian tampilkan dalam bentuk lampiran gitu. Jadi di lampiran itu untuk lebih menambah informasi lagi dari apa yang sudah kalian tulis gitu ya. Nah, ini salah satu contoh susunan laporan ya, salah satu susunan laporan seperti berikut. Ada kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh aja untuk daftar pustakanya. Oke, sekian dan terima kasih, dan juga terima kasih juga kepada kalian yang sudah menyaksikan video sesi 13 ini mengenai penulisan laporan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima secara baik dan juga bisa kalian pahami sehingga bisa dipraktekkan ke kehidupan sehari-hari kalian atau kehidupan kampus atau dunia kerja kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.